Oke teman-teman, kembali lagi di POV Kompas TV Banjarmasin. Kali ini ada yang spesial nih. Apa tuh yang spesial? Aku ndak ditemani dengan temanku yang biasa. Biasa soalnya Oh, teman yang nggak biasa ya ini ya? iya, hendak tahu juga sih. Teman spesial Spesial berarti. pokoknya spesial. Kali ini aku ditemenin sama Aulia Tasya. Halo juga teman-teman di sini kita Di sini kita sudah kedatangan Narasumber. narasumber dari Dari komunitas gemar belajar Banjarmasin. Bang Gaga, Bang Gaga dan Mas Uma. Uma. Oke, hari ini seru ya. Karena Ya, lumayan. yang Harus. aku lihat Harus seru sebenarnya. iya, harus seru. Biasanya tuh POV dia, Dimas, sama Denisa satunya. Iya. Iya. Nah kali ini aku ditemenin ini nih, teman yang spesial hari ini. Asik. Spesial Masih banget, ya, Mas udah ya? dianggap Apalagi spesial. Kayak martabak kayaknya aja. sudah nyentrik banget kali ini kan. Menyala. Wah, Padahal tadi mau abu-abu ya kita ya. Oh iya betul. Oh. Sama nih kayak Mas Gaga sama Sumur. iya. Saya yang paling santai ya. Yang paling kelihatan Apa, kita umurnya santai? Pak. Jadi kita santai di sini. Santai Iya. aja. Jadi kita di sini walaupun santai, tapi kita bakal tetap bahas hal yang berbobot ya, nggak Oke. santai banget gitu. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Bismillah gitu ya. Mudah-mudahan. Kalau enggak tanya dia nih, dia yang punya program. Udah kan dibantuin sama kamu gitu. Oh gitu. Iya, Oke. betul. Ada Bang Gaga di sini dari komunitas Gemar Belajar sama Umam, Mm-mm. ketua koordinator. Keluarga Pusat BEM Kalimantan Selatan. Oke. Udah ketahuan kali ya kita mau bahas apa gitu. Iya. Kalau udah Tebak menyangkut gitu ya. BEM Kalsel, aliansi BEM Kalsel tuh kalau dikumpulin ngapain sih, Dim? Aduh aku takut salah ngomong. Oh, iya. Kayaknya ngapain Mas ngomong? Iya, apaan mau? Oke, kalau dari Aliansi Kalimantan Selatan tuh, biasanya kami itu tentunya itu untuk menjalin silaturahmi antara dari instansi-instansi yang ada di Kalimantan Selatan. Oke. Cuman untuk secara harfiahnya itu tugasnya adalah agar menjalin terus pergerakan di Kalimantan Selatan itu tetap ada gitu, nilai-nilai kemanusiaan atau yang tidak merasa ada perlu solidaritas dari aliansi itu, maka BEM Kalimantan Selatan inilah yang bergerak nantinya. Begitu. Oke. Kalau udah bahas pergerakan mahasiswa, ketebak ya jalan obrolannya bakal kemana? Iya. Bakal menyala ini ya. Menyala ini. Menyala ini kayaknya. Bakal menyala. Antara menyala atau di ujung jurang ini. Waduh. Nanti kan ada tet gitu Oh, ya. iya, betul. Tolong ya editor ya. Kok ada jadi capek ini. Terus Oke. Kita bakal bahas tentang gerakan mahasiswa. Itu disebutnya apa tuh, Bang? Quo Vadis ya itu. ya. Kofadis itu. Quo Vadis. kemana gerakan mahasiswa gitu ya? Lebih tepat. Itu kan sudah menjadi tanda tanya sekarang. Iya. Oke. Banyak pertanyaan-pertanyaan itu diarahkan ke mahasiswa. Kemana gerakan mahasiswa? Jadi yang mempertanyakan ini sebenarnya siapa? Masyarakat kah atau siapa sih yang mempertanyakan gerakan mahasiswa? Karena kalau dari mahasiswanya sendiri mungkin dia tahu kan ya apa yang mereka lakukan. Kenapa jadi dipertanyakan gitu? Kalau dari Bang Gaga gimana? Dari saya ya? Ya. Kalau menurut saya ya dari kawan-kawan kan mungkin juga merasa kan hari ini, terkhusus saya mungkin orang-orang yang di eksternal mahasiswa, artinya di luar mahasiswa itu sendiri Mhm. juga menjadi satu pertanyaan melihat banyaknya gejolak-gejolak permasalahan yang ada di bangsa kita hari ini. Ya kita juga wajib mempertanyakan kemana gerakan mahasiswa. Kalau dikatakan apakah hanya mahasiswa, tentu tidak, tapi yang jadi pucuk dari ujung tombak adalah mahasiswa kan, kaum muda itu sendiri gitu. Itu sih sebenarnya jadi pertanyaan gitu. Karena mahasiswa ini juga merupakan generasi penerus Iya, bangsa ya. penerus bangsa. Betul. Tombaknya gitu ya. Tombaknya. Oke. Sejauh ini kalau dari BEM Aliansi se-Kalimantan Selatan sendiri itu yang paling baru gitu. Untuk demo sendiri itu kapan? Oh, kalau untuk Langsung ya? Ya, langsung. Bukan cepetan ya? Langsung gitu. Tolong direm dong kalau kecepatan. Hantam aja langsung, enggak apa-apa. Oke, kalau untuk demo terakhir ya, mungkin bisa dikatakan pas RUU TNI, pengesahan Undang-Undang TNI itu, kan kemarin dari Aliansi dan Masyarakat Kalimantan Selatan ingin mencabut adanya Undang-Undang TNI tersebut. Terus sekarang ini kami juga setelah ada konsolidasi dan perkumpulan dari mahasiswa itu ingin memfollow up karena tidak ada jawaban. Oke. Tidak ada jawaban, masih dipertanyakanlah hasil dari aksi kemarin. Makanya hari ini kami coba follow up kembali agar nanti
api perjuangannya masih ada gitu kan. Api ya. Api. Tapi strik nih TikTok kali ya. Bener-bener. Main TikTok apa enggak? Enggak. Ya aku enggak sih sebenarnya. Kaget sih jujur kalau beneran main TikTok. Oke, jadi kenapa jadi tiba-tiba kita bahas gerakan mahasiswa ini ya? Karena memang akhir-akhir ini di Indonesia sendiri banyak banget hal-hal yang bikin mahasiswa itu semakin panas gitu ya. Geram, bukan hanya dari RUU yang tiba-tiba dirancang dan tiba-tiba udah disahin aja. Terus tiba-tiba katanya ini kan dalam waktu dekat saat ini sekarang lagi ada RUU Polri juga ya. Iya. Apakah dari teman-teman mahasiswa sendiri nih sebelum balik lagi nih sebelum demo kemarin itu sempat riset dari awal gitu ya tentang hal ini. Soalnya kan panas banget, bukan cuman demonya yang panas tapi di media sosial juga panas banget gitu di mana-mana. Iya, karena kan kalau kita berbicara isu ini tentunya semakin cepat semakin kita lambat, isunya pun makin banyak gitu. Nah, apalagi kan kita dihadapi dengan RUU kepolisian kalau nggak salah. Nah, makanya hari ini pun kami di aliansi kami memutuskan setiap instansi itu coba menggali kajian dulu terlebih dahulu sebelum hal ini terjadi lagi kembali seperti kayak kemarin undang-undang TNI yang disahkan tiba-tiba dan segala macam begitu. Dari kamu ada pertanyaan gak, Dim? Tapi kalau sejauh ini apa yang sudah diupayakan dari Mas Umam terutama ya, itu tuh sudah ada feedbacknya belum sih dari pemerintah gitu? Kalau kita bicara feedback ya, makanya sampai hari ini pun kami coba memfollow up agar nantinya aksi dan perjuangan itu pun tidak sia-sia. Walaupun sebenarnya hakikatnya kan perjuangan itu tidak ada yang sia-sia. Cuma kami ingin apa goals yang kami inginkan itu kan dicabutnya dari hal yang kami aksikan begitu. Tapi aku mau nanya sih, kemarin waktu aksi RUU tadi itu dari Bang Gaga dan teman-teman komunitasnya pada ikut ke lapangan juga ya? Gimana tuh Bang situasi di lapangan? Aku melapak, Mbak. Melapak ya? Aku mencoba untuk memberikan satu nuansa berbeda. Oke. Kayak ketika yang lain berorasi kan, berorator, berkesenian dan sebagainya, aku mencoba untuk melapak. Oke. Ya setidaknya ada satu gerakan yang berbeda gitu. Karena menurutku literasi juga penting. Ya, jadi di sana Gembar ikut melapak tuh, Melapak. buku-buku disusun. Di pinggir jalan disusun. Ya, maksudku kan apabila ada ketakutan mereka terhadap buku, berarti ancaman itu juga udah semakin besar. Iya. Ternyata enggak, kami enggak dibubarkan gitu. Iya, karena kan katanya nih balik ya Iya. masa Orde Baru yang mana buku-buku itu dilarang. Dilarang. Buku-buku Iya. kayak punya Pramudia, Iya, buku-buku Pram. itu banyak yang dilarang. Jadi melihat itu ya, Mas. Iya. Jadi kan ya tadi juga ikut bergerak, juga ikut menyuarakan. Artinya ya tadi yang jadi permasalahan hari ini adalah ketika masyarakat melihat bahwa gerakan itu hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa. Jadi framing-framing yang hari ini diangkat ke media bahwa ketika ada terjadi chaos dan sebagainya dikatakan penyusup dan sebagainya. Karena tadi ada sekat tadi, ketika mahasiswa beralma mater, masyarakat tidak beralma mater. Iya. Kita tidak mungkin menyalahkan masyarakat yang tidak beralma mater Iya, karena dia iya, tidak enggak punya. dong, benar. Iya, ini kan jadi tapi tidak memojokkan mahasiswa ya, tapi dalam artian ya gerakan-gerakan yang sejatinya kan yang lebih enak itu adalah kita membaur jadi satu aja. Iya, betul. Hitam, misalkan hitam, oke hitam gitu. Itu kan gerakan yang menurutku tidak ada sekat antara kita. Oke. Kamu masyarakat, mahasiswa, siapapun itu gitu. Nah, itu sih sebenarnya Dari gerakan-gerakan. yang aku tangkap nih, kayaknya pengennya tuh demo itu setara gitu ya. Iya, sebenarnya Semuanya jangan merasa canggung di dalam sana, semuanya Iya. boleh ikut ya. karena undang-undang menjamin itu bahwa Iya, betul. setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat di depan umum. Betul banget. Sebenarnya itu sih sebenarnya Oke. poin terpentingnya. Gitu. Apakah nih ada kemauan gitu buat kalau misalkan mau demonstrasi itu dress code-nya apa gitu? Kan biasanya kayak gitu nggak sih kalau misalkan mau demo? Iya sih. Iya, kadang tuh ada, ya betul juga sebenarnya evaluasi juga sih sebenarnya. Kebanyakan ada yang beranggapan bahwasanya ada sekat, betul kata Bang Gaga tadi. Nih bagaimana masyarakat yang lain pakai apa gitu. Nah, jadikan bahan pertanyaan kan, kadang-kadang tuh menghindarilah dari hal-hal yang seperti disebutkan Bang Gaga tadi. Makanya kami juga coba mengulik nih bagaimana
kita coba berbaurnya itu seperti apa gitu. Nah, Oke. apakah dengan cara kita dress code-nya serentak semua hitam-hitam misalkan, itu apakah lebih bakal menambah massa lebih banyak atau bagaimana, kan itu jadi evaluasi gitu kan. Nah, makanya nanti kami coba konsolidasikan lah. Itu kan biasanya tergantung konsolidasi pada hari itu juga. hasilnya. Iya, hasilnya Hasil bagaimana. pada hari itu ya. Iya, begitu. Bertujuan dari tadi apa aliansi ini untuk menjadi agen perubahan, agen of change. Agen of change. Agen of Bahasanya ya. change. Ini Keren. sudah berasa di ujung kampus aku mah kalau gini, weh ini. Agen of change katanya. Itu kayak jadi beban gitu Beban ya? di tiap Gini banget beban gitu. nih. Iya. Agen perubahan. Setidaknya kan menyuarakan pendapat dulu gitu kan tentang Benar sih. apa yang yang kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah saat ini kan. Yang dirasa salah dan perlu dievaluasi gitu ya. Betul. Betul. Tapi dari tadi nih, Tasya, sebenarnya aku penasaran nih. Kenapa? Dari tadi kita ngomong kan, aku tuh penasaran sama satu hal. Apaan? Quo Vadis. Quo Vadis. Iya, aku penasaran sama itu tuh apa sih sebenarnya maksudnya itu? Quo Vadis. Iya. Di mana pergerakan mahasiswa gitu. Enggak, Quo Vadis itu apa? Bahasanya. Quo Bahasa- Vadis, bahasa ya Latin, bahasanya bahasa dari mana itu? Bahasa Soalnya Latin ya? bagi kami itu kayak baru denger Iya, baru gitu dengar ya itu, Quo Vadis. istilah Quo Biasa kan Vadis. misalnya mau demo-demo mahasiswa itu kan biasanya Tapi nggak pakai bahasa itu sebenarnya. Iya. Iya. Quo Vadis itu juga pernah diangkat kawan-kawan sebagai satu tema diskusi. Oh, Kemana gitu. gerakan mahasiswa gitu dalam bahasa Latinnya lah ya kan. Oh. Kemana sih gerakan mahasiswa gitu. Oh, jadi Quo Vadis itu bahasa Latin Iya, yang satu mendefinisikan pertanyaan, iya. kayak pertanyaan gitu ya. Satu pertanyaan terhadap tadi kemana gerakannya gitu, atau lebih sederhananya hilangnya gerakan mahasiswa gitu. Oh. Tapi kan dalam pembahasan kita kan bisa kita katakan satu pertanyaan juga kan, kemana gerakan mahasiswa yang sederhananya gitu. Karena kalau kita katakan hilangnya gerakan mahasiswa, ya aku rasa gerakan mahasiswa masih ada sampai Tidak sekarang. hilang, cuman mungkin Iya. yang dipertanyakan arahnya mau kemana sih, Betul. tujuannya apa sih, apakah Betul. cuman sekedar ikut-ikutan kayak daerah lain juga nih yang ikut Betul. berdemo doang, atau memang ada poin yang ingin dituju. Masyarakatnya emang masih mempertanyakan ngapain sih demo, misalnya Oh, iya, orang tua betul. tuh kayak Oh iya, nggak usah iya. ikut Benar, demo benar. bahaya gitu-gitu kan. Masih dipertanyakan gitu sama orang tua, sama orang-orang yang mungkin belum memahami kenapa sih mahasiswa tuh harus turun demo, karena kan kebanyakan mungkin orang tua tuh khawatir gitu ya kalau anaknya demo gitu karena resiko-resiko yang akan dihadapi ke depannya. Terus kayak mereka yang mungkin kayak, kamu ngapain sih demo, apa sih yang mau dilakukan gitu, toh kamu demo berkali-kali pun nggak ada juga perubahannya. Nah, Emang hal kayak gitu yang sering jadi stigma gitu ya. Iya benar. Gimana nih Mas Imam kayak? Mas Imam Kalau kayak? masalah itu ya tergantung ya sebenarnya. Karena kita juga sebagai mahasiswa tentunya mempunyai beban moral istilahnya, agent of change ya. Berat banget. Dan gelar-gelar itulah kayak beban moral juga kan, kita juga mempunyai kepercayaan agar nanti mahasiswa ini memang berdampak lah istilahnya, mempunyai agar nanti berdampak menjadi perubahan yang lebih baik, dan juga menjaga situasi sosial itu agar tetap stabil lah istilahnya, dan juga tidak ada penguasa-penguasa yang memang tidak pro akan rakyat. Jadi memang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan lah istilahnya di situ. Waduh. Mahasiswa banget ya bahasanya. Kamu anak LPM ya? Oh iya. Bukan. Bukan, oke. Kamu anak mana, Dim? Aku anak ibu sama ayah. Jadi ini kita kayak bahas pergerakan mahasiswa dari point of view mahasiswa sendiri dan masyarakat ya gitu ya. Kita sebagai masyarakat di sini. Dan aku ada pertanyaan lagi. Apa Ini, tuh? Bagaimana nih tanggapan dari Mas Gaga dan Mas Umum mungkin ya terkait nih kan kadang kalau misalnya mahasiswa demo itu kadang ada yang FOMO gitu. Iya nggak sih? Iya. Kayak ada yang sekedar ikut-ikutan aja. Aku nggak gaul banget nih Mas ya bahasa FOMO. Aku nggak FOMO gaul. itu Aku fear orang of- tua. Apa ya FOMO itu apa ya? FOMO itu fear of missing out. Jadi kayak Iya, ya, takut Pak, ya. ketinggalan gitu. Aku bercanda. Ah, kira serius nih. Itu maksudnya kan misalnya ada mahasiswa yang FOMO sekedar ikut-ikutan aja gitu. Dia atau mungkin ada juga yang diajakin temennya, ayo sini ikut demo Sebentar gitu. Instastory gitu ya. Sekedar bikin story gitu. Itu kayak gimana tanggapannya? Kalau aku sih nggak apa-apa. Karena menurutku ya ketika mereka menyiarkan satu gerakan di media sosial itu juga hak mereka. Dalam artian kadang kita selalu ditekankan bahwa ketika kalian demo kalian harus memahami dulu konteks apa yang kita. Oke,
Itu kan konteks yang sederhananya kita harus pahami itu. Tapi ketika hari ini mereka datang dan itu bergerak karena hati mereka, kenapa enggak gitu? Kita selalu mempermasalahkan FOMO. Ya apa ya? Kalau pada akhirnya gerakan FOMO itu mampu membangun satu gerakan yang besar, kenapa tidak gitu? Karena kalau kita lihat gerakan-gerakan yang terjadi di Banjarmasin pun juga gerak ya bisa kalau dikatakan FOMO oke ya. Tapi dari itu banyak sekali gitu. Teman-teman banyak gitu. Nah, yang jadi poin kita adalah setelah selesai gerakan itu, bagaimana kita bisa merangkul mereka agar kepomohan mereka tidak selalu diulang-ulang, apa tidak melekat gitu ya. Artinya dalam arti kayak makanya aku selalu memberi ruang. Kenapa lapak baca itu kami diciptakan untuk memberi ruang. Ketika teman-teman hari ini yang dianggap wah kamu bikin beban gitu, wah kamu FOMO, wah kamu ini, ya kami memberi ruang kepada mereka untuk ya gak apa-apa kamu kalau kamu FOMO gabung aja ke lapak kami gitu. Kita rangkul. Akhirnya mereka punya satu kesadaran kan, yang awalnya nggak tahu apa yang di apa ya, didemokan, yang taunya cuma Insta story, terus bikin poster-poster lebih baik mencintaiku daripada mencintai negara gitu. Tapi kan ya tidak jadi masalah gitu. Ini kayak kita mandang FOMO dari sisi positif gitu ya. Iya. FOMO ikut demo ya bagus lah, berarti Iya. gerakannya makin bertambah orangnya makin bagus juga gitu ya. Tapi kan ada juga maksudnya orang-orang yang FOMO ini bisa jadi tadi kan bisa jadi beban mungkin ya. Kayak Contohnya apa tuh? Beban gimana nih maksudnya? Bikin pingsan gitu ya, banyak apa gitu ya. Iya, nah Kalau contohnya dia yang gitu. kayak nggak ngerti gitu kan biasanya ada peraturan gak sih kalau misalkan cewek harus di mana posisinya gitu gitu. Ada nggak sih? Yang paling paham tuh, umum yang paling paham. Kalau menurut dari saya ya mungkin nggak apa-apa, kurang lebih seperti Bang Gaga tadi, karena di situ justru lah kalau kita bicara FOMO terus dia terjun ikut Kayak slogan aja FOMO. terus dia ikut pada aksi itu, di situ pun dia bakal belajar sedikit banyaknya, dia bakal memahami kenapa sih kita harus demo. Nah pasti di situ ada pembekalan lah bagi dirinya nanti. Makanya walaupun istilahnya FOMO ikut-ikutan doang, tapi kan itu bisa membuat gerakan lebih besar. Dan juga kalau misalkan masalah takutnya menjadi beban dan segala macam, saya rasa tidak, karena setiap aksi itu kan pasti ada manajemen aksi. Oke. Nah, ada persiapan dan segala macam, ada apa sih namanya? Ahli hukum dan segala macam kita persiapkan, misalkan keamanan, Denlab dan segala macam untuk mengamankan masa aksi kita gitu. Banyak persiapan yang dilakukan ya sebelum demo sendiri. Tapi ini sih, aku tuh cukup emes juga sama pergerakan akhir-akhir ini, karena pergerakannya bukan cuma di lapangan ya, tapi juga di media sosial. Betul. Apalagi di era media sosial yang saat ini tuh kita bisa kayak berbagi template di story, dan itu tuh bikin orang-orang tuh pada melek ini yang didemoin apa sih untuk RUU TNI sendiri. Terus kan ada beberapa pasal yang disebutin yang mereka share yang bikin mereka terlihat aware gitu kan untuk Indonesia sendiri. Apalagi katanya kayak orang-orang kalau misalkan dia nggak nge-share sama sekali gitu kan di medsos, itu artinya lo nggak peduli gitu. Sampai ada yang ngecap kayak gitu bahkan. Tapi gimana sih itu pengaruhnya sama demo di lapangan dengan pergerakan yang dilakukan orang-orang di media sosial? Ada pengaruhnya nggak sih? Dari tahun ke tahun mungkin, atau Kalau dari demo ke istilahnya demo? itu kan sekarang tuh no viral no justice. Asik. Kan gitu kan. Makanya biasanya konsep yang coba kami tawarkan itu adalah seperti main media sosial, karena itu dengan secara tidak langsung bakal memberikan pemahaman juga nih kepada masyarakat ataupun kawan-kawan yang ada, misalkan supaya mereka juga membaca kenapa sih kita harus demo ataupun aksi. Nah, kenapa sih kita harus begini-begini? Tentunya mereka juga tahu alurnya lah, kenapa alasannya. Nah, maka itu secara tidak langsung membuat pemikiran orang juga bakal peduli lah istilahnya, lebih aware juga kan. Begitu. Oke. Kamu ada pertanyaan gak, Dim? Aku Belum ada sih. Apa tuh? Jadi aku tuh jujur belum pernah ikut demo. Kamu pernah? Belum pernah aku. Aku cuman pernah ikut foto-fotoin aja waktu demo di Jogja dulu. Iya. Aku tuh
belum pernah ikut, tapi sebenarnya sering baca buku tentang pergerakan. Salah satunya Laut Bercerita, Leila Leila kan. Eskandori ya? Iya, Oh, iya. itu salah satu buku favorit aku juga. Jadi Udah benci gak kamu sama negara? Baca buku itu. Oh, sekarang aku yang nanya gitu. Kalau kamu udah baca buku itu kan? Emang itu apa Mas? Oh iya kah? Kalau memang dia udah selesai bacanya ya. Oh gitu. sudah bertahun-tahun yang lalu aku selesai Oh, baca dan gitu. sempat aku reread lagi karena apa ya, karakter laut yang sangat membekas juga. Apa ya, buku itu menurut aku salah satu novel reformasi yang bikin kita sebenarnya bukan benci tapi lebih ke cinta sama negara. Ada kenapa ada mahasiswa orang-orang yang peduli banget sama negara sampai demo sampai mereka dihilangkan sampai mereka nggak tahu kemana tapi mereka masih berjuang sedemikian rupa gitu. Jadi itu novel yang menurut aku bikin kita jadi lebih sayang Nasionalis gitu, ya? lebih nasionalis. ya. Kita baca buku itu bikin kita jadi nasionalis sama negara kita Positif gitu. banget berarti mbaknya baca buku itu ya kan? Pak, aku lebih ke negatifnya. Sebenarnya aku nangis sih tiap babnya karena itu Iya. sedih banget. Jujur Dim, kamu harus baca. Bener tuh. Buku yang bagus banget. Iya, jadi dari situ ya aku mengenal bagaimana demonstrasi berjalan, bagaimana pergerakan-pergerakan itu dari era 60-an kan ya latarnya di sana, 65. Nah, dari situ aku tuh tahu gitu gimana suasana di lapangan kalau lagi demo. Apalagi saat ini udah bisa ngelihat sendiri di berita-berita di media sosial. Bahkan ada yang nge-live biasanya kan nih ada orasi gitu. Ada apa namanya? Sudah ada kericuhan atau apa gitu. Tapi kalau dari mas-masnya ini kan yang sudah turun langsung ke lapangan, demo itu kita ngapain aja sih, kita kumpul dulu kan, terus ngapain lagi sih, kayak mungkin orang-orang di luar sana yang kayak aku yang belum pernah ikut nggak tahu juga nih alurnya kami harus ngapain di sana, terus apa yang dibahas gitu, mungkin bisa di share. Aku ya. Iya. Ya kalau kita berpacu pada undang-undang kan kita menyampaikan aspirasi. Artinya kan dilarang merusak fasilitas dan sebagainya. Seyogyanya menurut aturan-aturan. Tapi kembali lagi kan bahwa kawan-kawan yang turun ke jalan pun kan dia tidak kosong dalam pikiran. Banyak buku-buku yang lintas ideologi yang mereka baca yang pada akhir ada yang mengatakan bahwa demo harus versinya kita harus anarkis gitu. Iya. Ada yang mengatakan demonya kita harus damai. Iya. Itu masing-masing mereka memiliki. Cuman kan sejauh ini yang kita lakukan di Banjarmasin memang damai kan. Damai. Kalaupun ada itu hanya ada ada ini. Ada apa ya? Gak apa-apa itu kan hanya ada ini. Ada gejolak-gejolak, gesekan-gesekan tidak sebesar gesekan-gesekan yang terjadi pada teman-teman. Karena tadi teman-teman yang sudah di luar sana mereka tidak lagi berdebat pada ideologi. Ketika mereka hari ini turun ke jalan mereka sudah tahu bahwa ada satu keresahan. Kalau aku berpikir aku pernah ngobrol sama teman-teman bahwa mereka katakan bahwa reformasi itu diciptakan oleh tiga elemen gitu. Apa tuh? Guru besar, para profesor yang menjadi bahan kajian, mengkaji terkait apa yang harus dituntut, mahasiswa dan masyarakat gitu. Tapi aku menambahkan jadi satu, jadi empat jadinya. Apa tuh Bang? Teman-teman yang anarkis. Karena menurutku ketika pada saat itu teman-teman anarkis begitu anarkis saja, bakar halte dan sebagainya, pemerintah sudah di ujung. Wah ini kalau kita biarkan terus, habis ini bangsa kita gitu. Mereka marah banget ya sampai Iya. melakukan hal anarkis kayak gitu. Udah gitu. Pilihan terakhir kan yang menjadi tuntutan mereka adalah turunnya Soeharto kan. Betul, Ya udah, saat gitu. itu. Soeharto dengan kerendahan hatinya kan ya memang harus mundur dari jabatannya karena tadi semua orang bisa terlibat dalam gerakan dan dalam iklim demokrasi penumpang gelap pasti ada. Pasti penumpang gelap Sering, orang iya selalu. pasti ada kan. Ya memang untuk hari ini dalam gerakan tentu sudah berbeda. Karena kita hari ini kebebasannya dalam artian kita sudah bisa memprotes bermedia, Betul. mengkritik dalam media sosial gitu. Aku pernah yang paling ingat ya, yang di Lampung itu, yang mas-mas yang dia kuliah di luar negeri, dia mengkritik jalan Lampung yang rusak. Rusak. Cuma satu orang tuh viral, akhirnya jalannya diperbaiki. Itu kan juga sebagai senjata kawan-kawan kan untuk mengkritik gitu, untuk membangun satu perubahan. Tapi tetap pada dasarnya adalah membaca.
Membaca. Itu pentingnya. Ya tadi ketika kau turun ke jalan demonstrasi, kok tidak kosong-kosong gitu, tidak kosong-kosong banget gitu. Ada satu bacaan yang kamu bawa. Ketika mbaknya tadi turun ke jalan, dia sudah tahu bagaimana membayangkan kondisi laut bercerita. Wah, aku kalau sudah kayak gini, aku bisa mengambil posisi yang gimana gitu. Walaupun beda era Iya, ya beda era sebenarnya. ya. Ya hampir sama lah gitu. Iya. Gitu sih sebenarnya menurutku. Oke. Menarik. Apa? Oh, iya, Bang. Kalau kalau bicara tentang ngapain aja tuh pas aksi atau demonstrasi, tentunya kita menyampaikan aspirasi lah ya suatu bacaan yang memang kita kaji betul-betul bersama kawan-kawan yang memang dirasa-rasa ini merugikan atau tidak pro akan rakyat, maka disitulah kita coba menyampaikan bagaimana agar nantinya rekomendasi-rekomendasi yang kita tawarkan ini bisa di-ACC ataupun ya, diperjuangkan sama-sama lah, apalagi Didengar kan, didengar. Kalau cuma didengar ya, kalau tidak diperjuangkan ya Waduh. waduh. Didengar sih didengar di Iya. mana-mana masalahnya beritanya. Cuman kok nggak diubah-ubah Pindahan gitu. dikit. tidak Nah ya diperubahan. makanya inginnya tuh didengar, diperjuangkan sama-sama kan gitu. Kalau kalau ini apa namanya? Apakah setiap ada kebijakan dari pemerintah yang tidak pro rakyat itu dari mahasiswa ini pasti demo gitu? Sebenarnya tergantung penyikapannya, karena kan sekarang kita bisa bermedia sosial, demonstrasi atau apapun, tergantung itu adalah kalau dari kami ya, demonstrasi itu adalah langkah akhir sebenarnya, bentuk keresahan kami. Hanya saja untuk bentuk awalnya adalah bentuk kajian. Nah, kajian inilah bisa kita propagandakan atau bisa kita bikin bacaan lah bagi masyarakat ini kenapa sih misalkan kayak kemarin undang-undang ini harus ditolak atau dicabut, kenapa? Oke. Hanya kita ingin membuat orang atau masyarakat itu paham dulu agar nanti kalau memang dirasa-rasa tidak ada hal-hal yang signifikan, baru nanti kita ambil aksi terakhir, misalkan kita coba turun ke jalan, karena kalau kita melihat dari tarik ke belakang misalkan area reformasi dan segala macam, kita pasti turun ke jalan dengan masa segini sebanyaknya. Makanya kita coba adaptifkan kembali gitu, nah, agar kita memanfaatkan media sosial dan segala macam gitu. Padahal demo sendiri itu udah disebut sebagai aksi terakhir gitu ya. Cuman sayangnya malah dinormalisasi nggak sih, kayak ada kebijakan baru masyarakat atau mahasiswa demo terus tiba-tiba disahkan aja. Kayak itu tuh selalu berulang dari tahun 2019 itu padahal udah gencar-gencarnya masyarakat dan mahasiswa itu demo ya tentang kebijakan pemerintah yang dirasa tidak pro rakyat gitu kan, tapi ujungnya malah disahkan gitu. Itu kayak jadi pola yang berulang Iya, gitu. sebenarnya sih ya kan. Iya. Pola-pola yang Yang kayak kalau udah kalau aku hafal katakan gitu. ya tadi demo, long march, orasi, Betul? mendengarkan Aspirasi, didengarkan didengar, aspirasi, disampaikan, tapi tetap undang-undangnya juga tetap ya kan. Tetap Itu disahkan kan juga jadi ujung-ujungnya. pertanyaan kita pada Jadi akhirnya pertanyaan kan. kita. Iya, makanya aku bilang bahwa ruang hari ini ruang-ruang kita untuk sebenarnya yang paling terpenting daripada hanya untuk mengkritik kebijakan adalah menyadarkan masyarakat itu sendiri Betul. dengan ruang-ruang yang kita bangun. Setuju. Gerakan-gerakan yang mungkin ya aku selalu berpikir bahwa ketika mereka punya alat dan instrumen untuk merubah segala sesuatu di bangsa ini, entah itu kebijakan, aturan, dan sebagainya, tapi kita masih punya satu ruang untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat gitu. Makanya kenapa aku bilang ya kenapa ya pada akhirnya kami bikin satu komunitas, satu ruang kolektif. Ya tadi buat kita dekat dengan masyarakat. Kita dekat dulu nih, dekat dengan masyarakat, sadar gak? Artinya dalam arti sadar, kita mencoba untuk membangun satu kesadaran penting terhadap kepedulian kita. Karena hari ini kan yang sering kita rasa kalau kita tidak terdampak, kita tidak peduli. Nah, itu dia. Gitu kan? Makanya banyak sekali orang-orang yang bilang ini bakal berdampak juga ke kalian Iya. gitu. Coba kalian lihat saat ini gimana ekonomi IHSG yang turun gitu, harga emas yang naik, kayak segala macam yang
ujung-ujungnya ya bakal berdampak ke kalian gitu. Mereka banyak banget ngomong soal itu biar orang-orang yang mungkin sibuk banget sama dunia dia, sama bisnis dia, sama kerjaan dia tuh kayak jadi sadar gitu kan. Iya. Dan itu kan dibangun tidak tidak dengan waktu yang singkat gitu. Betul Apakah sekali, ketika setuju. wah itu 98 kita bisa reformasi. Itu kan panjang. 65 kan, Semanggi 1, Semanggi 2, gejolaknya kan banyak kan. Ya, tadi ketika hari ini kawan-kawan mahasiswa memilih untuk demonstrasi juga tidak salah. Tapi ketika hari ini kawan-kawan yang lain memilih untuk gerakan-gerakan yang lebih jauh dekat ke masyarakat juga tidak jadi masalah. Yang penting tujuannya adalah membangun satu kesadaran gitu, dan kita tidak diam gitu. Kadang-kadang aku juga bingung ketika diberikan kamu ini cuma bisa mengkritik gitu, tapi nggak bisa beri solusi gitu ya kan. Lalu aku bilang kan mereka dibayar buat kasih solusi. Sering banget. Maksudku kayak ya gimana ya, ya dan parahnya lagi kadang-kadang kita di kalangan kaum muda kita banyak apa ya, menganggap bahwa diri kita yang paling Superior. wow gitu ya kalian superior bahwa ya kalian gak bergerak gitu, cuma aku yang bergerak. Padahal kan tanpa sepengetahuan kita, aku baru sadar ya ternyata di Banjarmasin ini banyak teman-teman yang bergerak. Walaupun mungkin dia nggak terlihat gitu ya, Yes. dia nggak di lapangan. Betul. Oke. Artinya apa? Gerakan-gerakan itu kan juga ada gitu, entah itu di luar gerakan mahasiswa. Gitu. Gerakan-gerakan itu nggak diam gitu ya. Bener, ya lah bergerakan. Cakep. Gitu betul. Oke, alot banget ya pembahasan kita di hari ini, sangat berdaging. Berarti tadi apa namanya dari upaya untuk menyadarkan masyarakat ini bukan hanya dari gerakan demonstrasi aja ya. Iya. Juga tadi ada gerakan dari gerakan kolektif dari Semua sih sebenarnya. Semua contohnya elemen salah satunya dari masyarakat. Gembel gitu kan. Ya aku katakan Gembel adalah orang yang kelompok yang paling muda dari banyak kelompok-kelompok yang sebenarnya sudah wah luar biasa banget kita pas terjun di dunia itu, wah ini Banjarmasin gerakannya luar biasa gitu. Jadi ketika hari ini kita mendapatkan gelar peringkat membaca kelima ya kan, Iya, aku betul juga sekali, Banjar sebagai Masih orang Kalimantan. Gembel juga tidak bangga karena aku pikir wah teman-teman yang lebih dulu sudah berjuang banget nih, kami cuma membersihkan yang sisa-sisanya gitu. Jadi banyak gerakan-gerakan itu. Jadi banyak sekali ternyata ya komunitas yang berkoalisi saat ada gerakan-gerakan mahasiswa Iya. ini ya. Termasuk Kamisan sendiri kan Kami bisa sudah berumur panjang ya gerakan tersebut. Tapi kalau di Banjarmasin sendiri sempat ikut untuk yang Kamisan tiap hari Kamis kan ya? iya Iya. beberapa kali gitu. Beberapa kali ikut juga. Karena Kamisan itu kan mereka banyaknya kadang gerakan maksudnya kan orasi, aksi diam. Nah, kami dari Gembel kadang memilih untuk berbagi tulisan-tulisan Di lapangan. di lapangan. Kami lipat seperti amplop, kami kasih ke pengemudi-pengemudi. Mau dibaca atau tidak, mau dijadikan bungkus makanan juga tidak jadi masalah. Yang penting kami berusaha dulu untuk itu gitu. Terus, Oke. Menarik ya. Soalnya memang kalau aksi Kamisan sendiri pakai baju hitam, terus biasanya pakai payung hitam. bener, hitam banget gitu ya. Kenapa hitam tuh? Nah, kelabu. Hitam. Waduh. Gimana, Dim? Hah? Oke, ini kayaknya pembahasan kita ini sudah ini ya, sudah apa namanya? Apa? Apa, Tas? Ya apa ya? Iya, ini pembahasannya seru banget. Cuman durasi programnya ini sedikit banget, gimana nih? Mohon maaf. Senang banget hari ini ya kita kedatangan Bang Gaga dari Komunitas Gembel, ada Umam juga dari Koordinator Aliansi BEM Sekalsel, dimana hari ini bisa sharing tentang pergerakan yang ternyata masih hidup dan berumur panjang hingga hari ini teman-teman. Jadi buat teman-teman Kalau yang aku tangkap dari tadi betul. ya, dan Tasya ya. Mhm. Aksi teman-teman ini walaupun dari apa tadi 2019 ya? Sudah lama sebenarnya. Mungkin Cuman sudah lama ya. 2019 Iya. aksi Sudah itu lama. mulai Regenerasi naik ya. kan? Regenerasinya tuh. Nah, walaupun kadang-kadang tuh tidak membuahkan hasil yang diinginkan, tapi kan teman-teman ini selalu berupaya untuk menyuarakan apa yang jadi keresahan di masyarakat gitu kan, apa yang jadi keresahan dari kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat itu. Sama kayak pepatah dari Soekarno itu yang beliau bilang kayak gini, beri aku 10 pemuda maka saya akan kuguncangkan dunia. Tepuk tangan dong teman-teman. Mungkin aku mau tanya sih ya, terakhir. Oke, terakhir. Untuk Bang Gaga sama Umam, apa harapannya ke depannya nih untuk
masyarakat dan mahasiswa di Kalimantan sendiri? Oke, aku ya mungkin ya. Boleh. Yang pertama mungkin ke teman-teman kaula muda ya. Aku hanya ingin membangun satu api pemantik untuk teman-teman bahwa marilah kita berhenti pada perdebatan-perdebatan apa bajumu, apa seragammu gitu ya kan, apa Oke. ideologimu. Hari ini kita mesti jalan bareng gitu. Karena semakin kita bareng, semakin kita berkolaborasi, ya gerakan kita akan semakin besar. Dan aku juga mau bilang ke teman-teman yang mungkin nanti nonton ya kan, yang tidak sependapat dengan apapun yang aku sampaikan, lapak baca selalu menjadi ruang terbuka untuk kita beradu argumentasi, ya kan? Oke. Tapi tidak untuk beradu otot gitu. Artinya apa? Aku suka kan memantik teman-teman untuk ngobrol ke lapak baca, lalu ada satu pemikiran baru ataupun di kedai kopi kita dapat pemikiran baru, ya itu juga menarik gitu ya kan. Yang kalau untuk masyarakat mungkin aku juga tidak banyak menyalahkan apa ya, dalam artian bahwa ketika hari ini masyarakat memandang gerakan mahasiswa adalah gerakan-gerakan yang tidak baik ataupun tidak berdampak dan sebagainya, itu kan juga hasil dari pembunuhan negara terhadap masyarakat gitu, dengan sistem-sistem pendidikan yang mereka bangun, dengan segala hal yang mereka bangun gitu. Aku nggak tahu nih apakah ketika ucapan-ucapan ini akan menjadi satu permasalahan atau tidak, tapi yang pasti yang hari ini saya baca dan saya lihat dan saya rasakan bahwa itu juga bermuara pada negara gitu, sistem-sistem yang mereka bangun. Kalau tadi Mas yang ngambil ucapan dari Soekarno, aku juga ngambil ucapan dari Soekarno. Apakah kita miskin? Tidak. Kita dimiskinkan. Apakah kita bodoh? Tidak. Kita dibodohkan oleh satu sistem. Nah itu mungkin lebih tepatnya. Tepuk tangan semua. Aduh, berat jadinya saya ini. Ada Mas, saya ringan lagi. PR ya. Oke, kalau dari saya mungkin harapan tentunya ingin pergerakan mahasiswa ini sebagai agen perubahan atau agent of change itu selalu masif gitu. Nah, api-api perjuangan itu tetap dijaga, dan juga kalau bisa kita selalu berkolaborasi dengan masyarakat, kita tidak tertutup lah istilahnya. Jangan salahkan hari ini mahasiswa tidak ada pergerakan, tapi kita coba sama-sama menggait sama-sama agar nanti pergerakan ini tetap menyala lah begitu kan, tetap Menyala abang. tetap kita jaga lah gitu. Oke, dari cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Gaga sudah hadir di POV hari ini. Ya, dan jangan lupa teman-teman saksikan program Kompas TV Banjarmasin lainnya di YouTube channel Kompas TV Banjarmasin, dan juga jangan lupa follow nih Instagramnya Bang Gaga dan juga Instagramnya Mas Umam, dan juga dari komunitasnya tadi ya. Iya, komunitas Gemar Gembel Belajar. Banjarmasin. Ya, tuh Gemar Belajar. Nah, Gemar Nanti ada di bawah sini nggak? Ada. iya, tergantung editor. Oke, terima kasih. Sampai ketemu Iya. di episode selanjutnya. Dadah. Bye.